Mati kuntum tumbuh melata, merpati hinggap di pohon cemara. Kuucap salam sebagai pembuka, mohon dijawab dengan semangat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Horas, ahoy, menjua-jua, yahoo. Margaret Fuller, seorang jurnalis Amerika, pernah mengatakan, "Today is a reader, tomorrow is a leader." Yang artinya, hari ini seorang pembaca, esok seorang pemimpin. Teman-teman, sebagai generasi penerus bangsa di masa yang akan datang, membaca merupakan salah satu kunci untuk membuka pintu-pintu ilmu pengetahuan dan menjadi salah satu topik yang sangat menarik untuk diperbincangkan. Dewan juri yang terhormat, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, izinkan saya, Syifa Atskia Sulaiman Lubis, dari SMP Negeri 1 Medan, ingin membawakan sebuah pidato yang berjudul Membaca sebagai Ladang Informasi. Teman-teman semuanya pasti pernah kan pergi ke ladang? Di dalamnya terdapat beragam macam tanaman yang dapat kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti buah-buahan, sayur-sayuran, hingga obat-obatan. Begitu pula dengan buku. Kita dapat membaca ensiklopedia, kamus, novel, komik, dan lain sebagainya. Buku-buku tersebut memiliki sejuta manfaat dalam kehidupan, baik sebagai hiburan maupun sebagai ilmu pengetahuan. Buku adalah bagian penting dari pendidikan yang bertugas untuk mempersiapkan para pembaca membangun masa depan. Teman-teman, izinkan Syifa berpantun ya. Pergi ke ladang menanam jagung. Ternyata jagung enak rasanya. Suka membaca sungguh beruntung, karena membaca banyak manfaatnya. Dewan juri yang terhormat, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, benar sekali. Ternyata membaca banyak manfaatnya loh. Di antaranya yaitu, yang pertama, dapat meningkatkan kinerja otak dan dapat menjaga kesehatan otak. Dalam situs Universitas Darussalam Gontor dikatakan bahwa dengan membaca dapat membuat otak aktif sehingga menjadi sehat dan kuat. Beberapa penelitian juga membuktikan bahwa dengan membaca dapat merangsang neuron otak dan juga dapat mencegah penyakit Alzheimer dan demensia. Yang kedua, membaca dapat menjadi rujukan dalam belajar. Seperti teman-teman ketahui, ilmu dapat diabadikan dalam tulisan. Buku-buku yang ditulis oleh para pakar, ahli ilmu, para guru dapat diabadikan dalam suatu buku bacaan yang dapat kita baca setiap saat. Bayangkan teman-teman, jika tidak ada buku di dunia ini, bagaimana sulitnya kita belajar. Mungkin guru-guru juga akan kewalahan mengajarkan kita. Yang ketiga, membaca dapat menambah kosakata. Teman-teman, semakin banyak kita membaca buku, maka semakin banyak kosakata yang kita dapat. Ini dapat kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti sedang berbicara, presentasi, atau meningkatkan public speaking kita. Ini juga dapat menambah percaya diri kita loh, teman-teman. Yang keempat, membaca dapat mendorong tujuan hidup seseorang. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ohio State University, dikatakan bahwa dengan membaca dapat memecahkan masalah hidup seseorang sehingga dapat lebih mudah untuk mencapai tujuan hidupnya. Nah, orang-orang yang suka membaca cenderung memiliki lebih luas wawasan dan dapat lebih mudah dalam mengambil tindakan. Wah, keren sekali ya teman-teman. Yang kelima, membaca dapat mengurangi stres. Nah, ketika kita lelah dan bosan dengan aktivitas harian, kita bisa saja stres teman-teman. Dengan membaca, ternyata stres tersebut dapat lebih berkurang. Menurut penelitian yang dilakukan oleh beberapa ilmuwan, dikatakan bahwa ada salah satu hormon yang bernama hormon kortisol yang bertanggung jawab terhadap rasa stres. Dengan membaca, hormon tersebut dapat lebih berkurang. Dewan juri yang terhormat, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, ada salah satu pepatah yang mengatakan, buku adalah jendela dunia dan membaca adalah kunci untuk membukanya. Jika Malcolm X mengatakan, education is the password to the future, for tomorrow belongs to those who prepare for it today. Yang artinya, pendidikan adalah kata sandi masa depan. Hari esok adalah milik orang-orang yang mempersiapkan segala sesuatunya hari ini. Teman-teman, saya, kamu,
Kita semua adalah penerus bangsa di masa yang akan datang. Kita adalah pemimpin di masa depan. Mencintai membaca buku merupakan salah satu proses dari pendidikan untuk membangun masa depan yang gemilang. Sekian dulu pidato dari Syifa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.